semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau review buku lagi. Dan tenang, ini bukan tentang Bekti Sutikna. Ini kamu udah bosen lagi denger aku ngomongin Bekti. Oke, jadi buku ini adalah buku klasik tentang keuangan, yaitu The Richest Man in the Babylon. Aku nontonnya bacanya di ebook lah ya, biasa gratisan gitu. Nah, ada 7 hal yang mau aku sharing di video ini. Jadi, buku ini bercerita tentang nasihat seorang yang kaya di Babylon dan bagaimana dia menjadi kaya. Jadi, dia ngajarin gitu. Itu ada 7 aturan tentang uang yang di-share di buku ini dan mau aku share di video ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah kamu harus menyisihkan 10% dari uang yang kamu hasilkan. Berapapun itu, nggak pakai alasan, nggak pakai kalau. Oke, jadi begitu uang kamu masuk, langsung kamu potong 10%, itu adalah uang yang harus kamu simpen. Itu nggak buat bayar, nggak buat beli-beli barang, nggak buat, pokoknya itu kamu simpen, udah uangnya pokoknya disimpan aja. Rule kedua itu adalah atur pengeluaran kamu. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ini adalah nasihat nenek saya. Jadi mungkin nenek saya tuh jangan-jangan temennya Raja Babylon. Oh, aku mulai halu. Enggak. Maksudnya, tapi ini bener kan? Ini udah nasihat yang klasik banget bahwa orang tuh jangan kebanyakan gaya, bergaya dari lebih dari apa yang kamu mampu. Karena itu adalah resep menuju kekacauan keuangan yang tak berujung. Oke? Jadi selalu awasin pengeluaran kamu, jangan sampai itu lebih besar dari penghasilan. Dan rule pertama, jangan lupa kan yang 10% itu udah jelas harus kamu tabung, yang 90% itu baru kamu atur. Nggak semuanya harus kamu konsumsi ya, nanti lanjutannya ada. Jadi tonton video ini sampai akhir. Oke? Jadi itu rule kedua. Rule ketiga itu adalah multiply your money. Jadi gimana kamu bisa berpikir untuk melipat uang kamu itu biar tambah banyak. Intinya gitu, ternak uang lah gitu, kayak semacam itu. Tapi ini bukan babi ngepet ya, nanti jadi babi ngepet lagi. Enggak, maksud saya bukan begitu. Ini nih yang real saja. Jadi kamu belajar investasi di pasar modal, mungkin kamu mau belajar kongsian sama teman, bikin bisnis. Tahu kan maksud saya? Jadi yang hal-hal kayak gitulah yang kamu harus terbuka terhadap kemungkinan untuk investasi dan juga kemungkinan lain di kehidupan kamu yang memungkinkan kamu untuk bisa mengembangkan uang yang udah kamu punya. Ingat yang 10% tadi kan itu ditabung, itu buat bikin emergency fund. Terus kalau emergency fundnya sudah ada, nanti kan kamu berarti yang 10% itu tetap disisihin, itu bisa jadi modal kamu untuk investasi atau mulai bisnis-bisnis baru supaya income kamu ada banyak. Rule keempat, pegangin duit kamu jangan sampai kabur. Itu definisi ngaco saya dari kata-kata bukunya yang bagus, guard your money from loss. Jadi intinya duitnya tuh kamu pegangin jangan sampai kabur. Maksudnya gimana? Maksudnya itu jadi di buku ini ngasih contohnya itu tentang kalau saya nangkepnya itu kayak cara bank beroperasi. Bank beroperasi itu gimana? Emang bisa gitu kamu ke bank, tahu-tahu bang aku butuh modal, minta duit dong gitu kan. Banknya pasti nanya kan, maaf kamu mau bisnis apa ya? Anggi mau bisnis apa Anggi? Aku mau bikin bolu, tapi kalau aku goreng telur aja gosong gitu. Nah itu kalau kayak begitu, saya ngajuin bisnis buat kuliner, sayanya goreng telur aja gosong, itu pasti nggak di-approve sama bank. Kenapa? Karena saya nggak punya expertise di bidang masak gitu kan. Jadi pasti restorannya, bisnis saya pasti sangat mungkin tidak berhasil karena sayanya tidak capable. Itu pertama. Terus kedua, cara bank gimana coba? Pasti nanya, oke Anggi kamu mau pinjam berapa? Misalnya mau pinjam 50 juta, itu saya harus ngasih ini jaminan kan gitu loh. Jadi kalau saya nggak bisa bayar pinjamannya, harta saya diambil sama bank, gue jaminan gitu kan. Jadi banknya never lose money, nggak pernah hilang uang karena dia minjemin duit tapi dia punya dia punya jaminan atas harta saya. Nah itu adalah rule di nomor 4 ini. Jadi gimana sih kita jadi bank gitu kan, itu menurut saya agak bingung sih gitu loh. Makanya saya berusaha kasih kayak contoh lain. Jadi aku punya kayak 2 ide gitu ya bagaimana menerapkan rule ini dalam kehidupan pribadi kita, karena jelas-jelas kita kan bukan bank gitu kan. Nah itu yang pertama adalah kamu harus jelas banget bedanya antara amal sama minjem. Ngasih sama minjem biasanya gitu. Kita sering nggak dalam kehidupan pribadi itu kebalik-balik. Misalnya ada orang minjem ke kita,
Terus ya udah deh kasih sebagai amal, anggap aja amal gitu kan. Tapi terus nanti 3 bulan nggak dibayar-bayar, kamu tuh yang, ih dia aku nggak bayar-bayar sih, aku butuh tahu duitnya buat XYZ bla 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 gitu kan. Terus kamu menunggu pengertian. Nah kalau udah kayak gitu tuh kacau. Jadi kalau menurut saya harus jelas antara kamu tuh mau ngasih atau mau minjemin. Kalau ngasih itu duitnya hilang, udah anggap aja amal. Bahkan saya sih menyarankan 5-10% dari berapapun yang kamu hasilkan itu memang harus dikasih untuk amal gitu kan, sodakoh. Paling nggak kan segitu, udah kasih aja gitu. Nah kalau orang minjem, ini kamu harus nanya nih, kalau niatnya minjem kamu jadi bank gitu, Bang Anggi gitu kan. Ini harus nanya nih loh, ini minjem buat apa nih? Kalau buat bisnis orangnya punya expertise nggak nih di bidang ini gitu? Atau ada jaminannya nggak kalau dia nggak bayar gimana gitu? Jadi kita harus lebih apa ya, harus lebih menjaga uang kita dengan lebih keras dalam tanda kutip ya, tentunya dengan cara yang sopan lah ya, karena gimana pun kita di timur, saya tahu kadang nggak enak ngomong sama saudara, sama teman dan segala macam, tapi tetap kita harus ada batasannya. Itu yang pertama kan, gimana nerapin rule ini di kehidupan sehari-hari kita. Terus yang rule yang kedua tadi udah saya sempat mention sih, bahwa kamu kalau ngasih pinjaman atau bisnis sama orang atau kerjasama atau ada bisnis gitu ya, itu harus kamu pikirin bahwa orang ini kredibel apa enggak untuk menjalankan bisnis kamu. Kayak tadi misalnya saya punya ide, saya ngajakin kamu punya ide bikin ini yuk, bikin restoran gitu misalnya. Nanti padahal saya bikin telur aja angus gitu. Nah itu kan kacau. Tapi mungkin kalau kita joinan urusannya pasar modal, mungkin kemungkinannya lebih baik karena expertise saya memang di situ. Oke, jadi nangkep ya maksudnya. Itu adalah rules yang harus kita pakai di kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke rule nomor 5 di buku ini. Itu adalah beli rumah buat kita tinggal. Jadi buku ini sih cukup klasik ya kalau menurut saya, karena nganjurin kita buat beli rumah. Karena kalau udah beli rumah kan kita nggak harus pusing mikirin nanti kali misalnya amit-amit nggak bisa bayar kontrakan dan segala macem. Kalau kita sudah menikah, punya anak, terus enak aja lah kalau udah di rumah sendiri. Itu kayaknya udah, ya orang tua kita juga sering bilang gitu kan. Itu sangat klasik banget di kita di timur gitu ya, di Indonesia, untuk kalau untuk beli rumah lah, untuk kita tinggal sekeluarga gitu. Rule nomor 6 itu adalah menyiapkan retirement atau pensiun. Jadi memikirkan masa pensiun dari kamu sebelum pensiun. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah supaya ada 2 sih sebenarnya tujuannya. Yang pertama itu adalah supaya kita nggak jadi beban untuk anak cucu kita. Kalau ngomong kayak gini biasanya ada orang yang sensitif. Loh kan mengurus orang tua tuh bukan beban tau Mbak, itu tuh kewajiban, emang pahala dan segala macam. Dan itu saya setuju banget. Cuma kalau menurut saya pribadi itu lebih baik kita, sebagai prinsip saya pribadi sih ya, kalau nanti saya menikah dan punya anak dan hidup saya sekarang juga gitu, itu adalah kalau bisa kita menyiapkan semuanya itu dari sekarang. Jadi nanti anak itu tinggal ngurus kita saja dalam bentuk kasih sayang, tapi kita tidak membebankan jangan membebankan kemalasan kita tidak mau berusaha sekarang kepada generasi selanjutnya. Saya pikir saya bisa membuat pengaturan yang lebih bijaksana lah, supaya anak itu nanti gue sok tua banget anjir tapi nggak apa-apa, cuek aja. Supaya ekspektasiku sih kenapa aku pengennya begitu, jadi orang tua tuh mandiri, supaya anaknya itu nanti dalam memulai hidupnya bebannya nggak terlalu berat. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu adalah kalau bisa kan, kayak kalau kitanya misalnya berlebih, orang tuanya kan kalau nanti kita nggak ada, kita bisa ngasih sesuatu kan gitu ke anak-anak sebagai bentuk warisan dan segala macam. Jadi nanti anak itu memulai memulai hidupnya balik lagi tidak dari nol banget, karena kita sebagai orang tua bisa kayak mewarisi sesuatu. Nah kalau kita ngomongin warisan, ada yang mau aku tambahin gitu kan, dan menurut aku lebih penting daripada kita mikir nyari duit yang banyak biar bisa ngewarisin duit atau bentuk apapun lah aset ke anak. Karena menurut saya ya ngasih warisan harta sih oke lah ya, alhamdulillah kalau itu emang rezeki. Tapi ada warisan menurut saya yang lebih penting, yaitu adalah mewariskan ilmu. Kalau kita udah terbiasa ngatur ilmu dengan, misalnya kita punya ilmu pengaturan keuangan yang baik dan gimana manage uang kita sampai akhirnya misalnya kita hidup makmur, kita kaya dari hasil kerja keras kita sendiri, itu dari pengalaman itu kita bisa share ke anak dalam bentuk pendidikan di sepanjang kita anak itu kecil sama kita gitu loh. Jadi dengan mendidik diri kita sendiri, kita misalnya di kita konsepnya ilmu keuangan ya kan, lagi ngomongin masalah keuangan gitu. Misalnya kita bisa ngatur duit dan segala macam, investasi, nabung, tetek bengek, ini itu semuanya bisa kita kasihkan ilmu itu dan prinsip-prinsip itu ke anak. Jadi nanti anak tuh ketika dia sudah bisa mandiri di umur mungkin 20 awal, sudah lulus kuliah, mulai kerja, dia otaknya tuh nggak ngeblong banget. Kamu ngerasa gitu nggak?
mulai jadi manusia dewasa gitu tiba-tiba ngeblong gitu, yang ini duit diapain ya, terus tiba-tiba kamu gaji berapa aja habis misalnya gitu. Itu kan karena kita nggak punya bekal dari rumah dan memang tentang uang ini nggak diajarin di sekolah. Jadi menurut saya ini adalah warisan yang jauh lebih penting gitu buat kita wariskan ke anak, adalah ilmu bagaimana ngatur duit dan bagaimana ya memakmurkan hidup anak itu sendiri, hidup kita melalui keputusan-keputusan yang benar secara keuangan. Akhirnya kita sampai kepada rule ketujuh. Oke, rule ketujuh itu adalah meningkatkan penghasilan. Jadi ini klasik banget kan. Emang ya kalau kamu lebih bisa cari duit kan tentunya kamu jadi lebih cepat kaya. Nah, pertanyaannya gimana dong supaya kita bisa lebih menghasilkan uang gitu ya. Pertanyaannya jawabannya adalah kamu harus invest ke diri kamu sendiri dong, meningkatkan kemampuan kamu untuk bisa menghasilkan uang. Entah kamu mungkin belajar skill baru, kamu jualan, punya bisnis baru, atau misalnya menambah pendidikan, itu kan juga bisa. Jadi tergantung masing-masing kita, pilihannya akan beda-beda. Itu pertama, invest ke diri sendiri. Terus cara kedua itu adalah yang ngambil kesempatan. Kalau kamu lihat ada kesempatan bagus, tadi ada temen yang ekspertisnya pas, terus ngajakin kamu bisnis apa, mungkin kalau keadaan memungkinkan bisa kamu coba gitu. Itu namanya ngambil opportunity kan, ngambil kesempatan. Itu harus kamu cari dengan aktif supaya kamu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Dengan kamu menghasilkan uang lebih banyak dan dikombine dengan kamu bisa ngatur duit, bisa investasi dan segala macam, itu tentunya kamu akan lebih cepat mencapai kemakmuran gitu ya. Kamu lebih cepat untuk ngumpulin duit dan jadi kaya lah, gampangnya begitu. Kaya dengan cara yang berkah, insya Allah, amin. Jangan lupa charity ya, 10% at least 5-10%. Ya, tapi intinya begitu. Jadi itu 7 aturan tentang uang yang aku dapat dari buku ini. Dan aku cukup senang sih, maksudnya ini rule-nya cukup simple dan mau aku coba terapin di kehidupan aku sendiri. Ya sebagian udah banyak yang aku terapin sih, tapi ini kayak reminder aja. Dan ternyata bukunya ini buku klasik, buku udah tua banget lah gitu. Itu ternyata pesan-pesannya masih bisa kita aplikasikan di zaman modern ini. Oke. Nah, dari 7 rule ini, rule mana, aturan mana yang menurut kamu paling sulit? Coba kamu share dan komen di bawah supaya kita bisa diskusi. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu biar semuanya melek finansial gitu kan. Terus nanti jangan lupa juga likes, klik notification biar kalau aku upload kamu dapat notifikasi, ding ding. Oke? Terus jangan lupa apa coba? Aku minta banyak banget subscribe. Ya, subscribe guys. I'll see you in the next video. Okay, ciao.